Sejarah penyebaran Islam, Sunan Gunung Jati. Isi presentasi: 1. Biografi, 2. Pendidikan, 3. Peninggalan, 4. Karya-karya, 5. Keteladanan, 6. Metode dakwah, 7. Kesimpulan. Biografi. Syarif Hidayatullah atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Gunung Jati lahir dari pasangan Syarif Abdullah Tajuddin bin Ali Nurul Alim dan Nyai Roro Santang. Sunan Gunung Jati lahir sekitar tahun 1450 Masehi di Mekah. Ketika Sultan Syarifah Abdullah dan Nyai Roro Santang sedang berziarah di Makkah dan Madinah, namun ada juga yang menyebutkan bahwa ia lahir di sekitar 1448 Masehi. Sultan Syarif adalah raja dari kerajaan Mesir, sedangkan Nyai Roro Santang merupakan putri Prabu Siliwangi. Sunan Gunung Jati meninggal pada 19 September 1568 dan dimakamkan di Istana Gunung Sembang. Pendidikan. 1. Pada masa remajanya, Sunan Gunung Jati berguru pada Syekh Tajuddin Al-Qubli dan Syekh Ataullahi Sadzili di Mesir. Kemudian ia ke Baghdad untuk belajar tasawuf. 2. Pada usia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk menuntut ilmu. Setelah selesai menuntut ilmu pada tahun 1470, dia berangkat ke tanah Jawa untuk mengamalkan ilmunya. Ada 4 keahlian utama yang dimiliki oleh Sunan Gunung Jati, yaitu 1. Ahli pendidikan, 2. Ahli kedokteran, 3. Ahli bahasa, 4. Ahli strategi perang. Peninggalan Sunan Gunung Jati. 1. Senjata pusaka, 2. Masjid Agung Sang Cipta, 3. Gamelan, 4. Wayang kulit. Karya-karya. 1. Membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antar wilayah. 2. Melakukan ekspedisi ke Banten. 3. Mengembangkan seni suara ukir, pahat, dan kesusastraan. 4. Memanfaatkan pengaruhnya sebagai cucu kerajaan Pajajaran untuk menyebarkan agama Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Pasundan atau Priangan. Metode dakwah. 1. Strategi dakwah untuk menyebarkan Islam yang dijalankan Sunan Gunung Jati adalah memperkuat kedudukan politik. Selain melalui jalur politik, Sunan Gunung Jati juga melakukan dakwahnya dengan cara memperluas wilayah. 2. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati adalah dengan menggunakan pendekatan sosial budaya, sehingga ajaran Islam yang ia sebarkan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Keteladanan. Dakwah Sunan Gunung Jati penuh kelembutan, persuasif, bersih, dan juga sangat berhati-hati agar tidak menyinggung salah satu golongan yang ada di tengah masyarakat. Kesimpulan. Syarif Hidayatullah atau yang biasa dikenal sebagai Sunan Gunung Jati lahir dari pasangan Syarif Abdullah Tajuddin bin Ali Nurul Alim dan Nyai Roro Santang. Beliau lahir pada tahun 1450 Masehi di Mekah. Salah satu strategi dakwah Sunan Gunung Jati dalam memperkuat kedudukan sekaligus memperluas hubungan dengan tokoh-tokoh pengaruh di Cirebon adalah melalui pernikahan, sebagaimana hal itu telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Terima kasih.